Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala al-Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu waspada terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Shadaqallahul azim. Surat Al-Anfal ayat 25. Bapak, ibu-ibu, orang tua yang memuliakan, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib, jamaah wirid, tamu Allah yang mulia. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan terbaik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Malam ini kaji kita beri judul dengan mewaspadai fitnah yang muncul dari rumah tangga kita. Mewaspadai fitnah yang muncul dari rumah tangga kita. Pada ibu-ibu yang memuliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis didengar dan disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atmin min aqamil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat di sebuah benteng dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Faqala, Nabi bersabda ketika itu, hal tarawna ma aro, kata Nabi.
apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Qalu, para sahabat tadi menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Qala, Rasul kembali bersabda, inni la aro, kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar melihat al-fitana, fitnah-fitnah itu taqa'u fi khilali buyutikum, terjadi dari celah-celah rumah kamu sendiri. Fitnah itu ada di celah-celah rumah kamu. Kawadiril kitor, kata Nabi. Fitnah itu terjadi seperti hujan yang sangat lebat, banyak dan tidak terbendung. Pada Bapak yang memuliakan, ketika itu para sahabat masih meraba-raba, masih mengira-ngira apa yang dimaksud dengan fitnah itu. Alun tahu persis para sahabat yang dimaksudkan dengan fitnah yang muncul dari umat kamu sendiri. Begitu pula Bapak dan Ibu yang memuliakan, orang tua-tua kita saisuk pun yang hidup tahun sampai 25 tahun 60 itu masih meraba-raba, masih mengira-ngira di dalam memahami hadis yang dimaksud dengan fitnah. Kita yang akhir zaman Bapak dan Ibu yang memuliakan, yang paham betul dengan fitnah. Cuma Bapak dan Ibu yang memuliakan, kata-kata fitnah itu banyak digunakan Allah di dalam Al-Quran. Banyak. Arti fitnah itu secara sederhana, makna dasarnya Bapak dan Ibu yang memuliakan, ujian. Jadi orang Arab kalau mengatakan saya menguji emas atau perak, itu bahasa Arabnya fatantu az-zahaba aw fiddah, aku menguji emas atau perak. Baca mau uji emas atau perak itu dibakar, jadi aminnya jadi perak. Itu artinya secara kamus bahasa Arab Bapak dan Ibu yang memuliakan, ujian. Dan memang Bapak dan Ibu yang memuliakan, di dalam Al-Quran Allah pernah menggunakan kata-kata fitnah yang artinya ujian. Apa contohnya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah bagimu, menjadi ujian bagimu. Kadang Bapak dan Ibu yang memuliakan, ketika bansai dermawan, ketika lula biti ABC-nya kok lakayo nanti dan tulang usaha lain. Rupanya lakayo pilih balapi ciki. Dan kadang-kadang Bapak dan Ibu yang memuliakan, sewaktu alul wabiti turajin beribadah, sewaktu lawabiti banyak lajau jemu saji
kadang-kadang lah banyak maksiat. Sekarang murah jadi gitu. Nah itu ujian. Betul Pak dan ibu-ibu yang memuliakan, anak itu pun ujian. Tidak dapat anak, ujian. Lah dapat anak, ujian ya baru. Kadang-kadang Pak dan ibu-ibu yang memuliakan, barangnya anak itu tidak sesuai jo pikiran awak. Ya namanya anak-anak itu ya. Yang ayahnya lah kadang dan namanya lah lebih 50 tahun. Nanti ya beda cara pikirnya. Jadi apa dan ibu-ibu yang memuliakan, maknanya di situ ujian. Termasuk itu apa dan ibu-ibu yang memuliakan, kalau dikaruniai Allah anak-anak yang kurang, misalnya kurang cerdik, ayahnya cerdik, amaknya cerdik, ibu di anaknya kok nilai tak merasa ibu kakak ini tadi. Jika setiap kamu dari orang tua itu ayah jamaknya anaknya dingin, anaknya sesuai. Atau mungkin apa dari anak kita itu kurang. Diuji kita apa dari bangku yang memuliakan, sabar atau tidak menghadapinya. Sewaktu kita sabar apa dari bangku yang memuliakan, menyayanginya, merawatnya, menjadi ibadah yang tak bendung-bendung doh, naik tak kiro-kiro di kita doh apa dan ibu baragadang pahalun. Itu yang pertama pada makna fitnah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bangsa Indonesia, termasuk kita orang Minang, itu menggunakan istilah fitnah untuk tuduhan yang hendak dikarajokan oleh seseorang supaya orang itu celaka. Misalnya apa dari bapak yang memuliakan, hidup di rumah misalnya Joy Pamisan, Nanipa waktu tak ketujuh jawab. Bahasa orangnya apa dari bapak yang memuliakan, kalau ini kehilangan dompet atau kehilangan cincin, yang dimukasinya apa dari bapak yang memuliakan, awak nama bit kecilnya, sehingga lurui tunjuk orang kawak, lurui tunjuk mintuo kawak, lurui tunjuk suami kawak, ya awak nama bit. Padahal ini tak ada kehilangan dah. Ada yang kawak bit tidak kehilangan. Nah, maka ketika itu apa dari bapak yang memuliakan, kita kena fitnah. Dalam Al-Quran Allah pernah menggunakan makna al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dibunuh kawan apa dan ibu, ya ketika itu yang menderita. Kalau difitnah orang, ketika itu yang menderita, kadang-kadang yang masuk penjara, kadang-kadang istrinya tak tahu apa-apa orang, anaknya di sekolah dibuli orang pulau. Sehingga bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, lah meninggalnya, lah meninggal anaknya, kadang-kadang cucunya pun masih merasakan efek pengaruh dari fitnah terhadap kehidupan. Nah karena itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada pula makna fitnah itu di dalam Al-Quran, apa dari ibu-ibu yang memuliakan, artinya siksaan atau azab. Dalam surah Al-Buruj ayat 10 Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam
walahum adzabun harim. Sesungguhnya orang yang menyiksa orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, kemudian dia tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan azab yang membakar sampai ke hati. Itu makna fitnah tadi apa dengan bambu yang memuliakan siksaan. Dan dalam Al-Quran pernah juga Allah berfirman apa dengan bambu yang memuliakan al-yawma 'alan nari hum yuftanun. Pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, mereka di dalam neraka akan disiksa. Tapi apa dari bambu yang memuliakan? Ada pula makna fitnah tadi itu sesuatu yang akan membuat kita sengsara atau sesuatu yang akan membuat kita diazab. Jadi apa dari bambu yang memuliakan? Ada sebahagian ulama menafsirkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu waspada, hati-hati dengan fitnah, sesuatu yang akan membuat kamu celaka, sesuatu yang akan membuat kamu diazab. Yang azabannya tadi apa dan ibu? Tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Sianan di sekitar itu apa dari bambu yang memuliakan kanai. Apalagi apa dari bambu yang memuliakan inyo mencari kezaliman tu, inyo mencari maksiat tu, tapi santai saja. Kan tak anak awak tu, kan tak kemanakan awak tu, dipalapin saja. Jadi kalau kita ibaratkan apa dari bambu yang memuliakan, orang di atas kapal tadi itu 3 lantai. Lantai pertama orang, lantai kedua masih orang, lantai ketiga air dan sebahagian orang. Orang dari lantai 1, lantai 2 kalau kemambi air harus naik ke lantai 3. You bau sawo seketek. Hari pertama, hari kedua punya sabar menyepi air katik. Hari ketiga apa dari bambu yang memuliakan alamalik. Muncul idenya, jalan pintas. Aduh, bangun saja udah dibawa lek, yang payah-payah awak. Orang nama jadi apa dari ibu di Badian saja. Kira-kira nang kata bandam siang. Kesadualannya, tak itulah kira-kira apa dan ibu. Kalau kita cuek dengan maksiat, cuek dengan kemungkaran yang ada di sekitar kita. Apa dan ibu yang memuliakan. Lalu hadis yang disampaikan oleh Nabi itu, makna fitnah di situ lebih kurang apa dan ibu? Sesuatu yang akan membuat awak sengsara, sesuatu yang akan membuat awak disiksa, baik di dunia atau di akhirat nanti. Jadi kata Nabi ketika duduk di atas benteng tadi apa dan bambu yang memuliakan, hal tarawna ma'aro, apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Dijawab oleh para sahabat, la ya Rasulullah, tidak ya Rasul. Apa kata Nabi? Inni la aro, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat al-fitan, fitnah-fitnah itu takom terjadi khilala buyutikum, dari celah-celah rumah kamu sendiri.
kawat fi'il kita dia terjadi seperti hujan lebat. Jabat dan ibu-ibu yang memuliakan, orang tua kita tahun-tahun 80-an mulai agak paham seketik. Bila tu katiko TV masuk desa, katiko TV masuk kampung, siarannya baru cieknya TVRI, hitam putih lah lagi. Kadang-kadang apa dan ibu sakampung tu ciek dua TV-nya, tapi model di bioskop menontonnya sampai ke pintu, dari pintu ada orang mencigok baru. Tapi ketika itu apa dan ibu, kalau siaran rancak, lihat masa sih. Kalau siaran rancak, anak-anak tak ngaji dah. Kadang-kadang apa dan ibu yang memuliakan, ketika itu lah banyak ibu-ibu dan anak-anak habis harinya di muka TV saja menonton. Padahal siarannya kurang rancak ketika itu baru, tapi lah rancak kita saya isu rancak ya. Apalagi hari Minggu itu, kadang-kadang di kampung waktu ada acara gotong royong, jalan ke atau musaji ke, dek karena film rumah masa depan rancak, anda ayo gotong royong. Itu 80-an baru. Tahun 90-an Bapak dan Ibu yang memuliakan mulai agak banyak siaran. Itulah mulai Bapak dan Ibu yang memuliakan agak kalim pasiangan orang tua kita saisuk mencari anaknya biari di muka TV. Lama hari bahkan ada ciek dua Bapak dan Ibu nama mengatakan haram punya TV di rumah. Itu buat TV itu mahal do tu punya bahasa orang kayak sesu antara nama lo tu pun tak tentu. Apa dan ibu-ibu yang memuliakan, aku kini yang terasa benar kita apa dan ibu-ibu yang memuliakan. Saja internet masuk kampung, saja dari apa-apa nan laku nenek-nenek ndak nampak dinyoleh dua HP itu sampai anak-anak SD mulai HP ciek surang didukung lagi ini apa dan ibu-ibu yang memuliakan dengan isu, kalau kita katakan isu salah lo gitu, dengan pandemi lah, dengan pandemi corona COVID-19 balik. Sehingga anak-anak awak tak bisa ke sekolah do belajar daring. Di rumah saja, guru mengajar di rumah do. Kalau tak punya HP, tak bisa belajar. Maka nampak dan ibu-ibu aku, ada mau balik kita di Padang Panjang ko, kasihan yang menjadi anak-anak. Ada seorang anak tuh tidak bisa belajar dek karena tidak punya HP, keluarganya memang keluarga tidak mampu pula, dilewakanlah di WA grup mubalik tuh si anak mau menyumbang akhirnya dapat itu melihat HP. Jadi apa dan ibu-ibu yang memuliakan tidak bisa dipisahkan lah itu lah menjadi kebutuhan, lah menjadi kebutuhan kini. Kita cari apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Sejak zaman harus punya HP, kira-kira berapa banyak apa-apa kini lah tarambe sholatnya gara-gara main HP itu. Berapa banyaknya kini apa dari? Kadang-kadang dari pagi karajo, tiba di rumah jam 5. Tiba di rumah tu pun apa dan ibu, ndak ibu nan disapunya dong, ndak anak nan dicariannya dong, HP nan digigi, HP nan digigi. Anak ibu-ibu model itu dong.
Lah dari pagi apa bayi pulang beko misalnya jam 2 nan nasi tidak dimasak nan sambal tidak gaduh dong rintang main HP aja sehingga itu banyak pertengkaran kadang-kadang banyak perceraian gara-gara HP itu banyak pertengkaran perceraian gara-gara HP. Apa dan ibu-ibu yang memuliakan? Bara banyak anak-anak awak kini yang malih baraja dek karena itu. Kadang-kadang apa dan ibu sampai jam 2 malam nyoba sorak-sorak surang jo, makanya main game online. Jago pagi disuruh kapai sekolah matu bangka merah abu kusui kamandi nak talok do dingin. Saya berulang tak itu apa dari buanggo yang memuliakan abu temukan banyak anak-anak itu yang bermasalah di sekolah gara-gara HP itu. Bahkan apa dan ibu ada seorang anak yang ketika beraja ini beraja kan online mulai dari jam 7:30 itu lah mulai itu. Jarang mengikuti pelajaran, ndak ada mengumpulkan tugas, disambut kayaknya, ketuanya, anak boleh macam apa itu Ustaz? Bahkan sampai malam juga macam apa itu. Mengapa? Rupanya main YouTube saja, rupanya main game saja, HP tadi. Apa dan ibu? Tiba di anak kita kira-kira apa dan ibu? Bah kira-kira pikiran kita membayangkan masa depannya. Bah kita membayangkan. Sadang kita saja saisu apa dan ibu aku yang memuliakan, yang kurang tantangan, kurang godaan, kadang-kadang dalam sakelas tu barang balimo yang lain suksesnya. Kadang-kadang dalam sakelas itu apa dan ibu aku yang memuliakan lain gak barang balimo yang bagus akidah je ibadahnya. Yang lain bah yo biasa-biasa saja kadang-kadang sembahyang kadang-kadang tidak. Saya isu tu tak ada godaan kan main awak dulu main patok lele, main sambut tekom, main cimanci. Apalagi anak-anak awak gini apa dan ini. Nyo hidup bukan di masa awak nanti. Dan ada anak SD apa dari buanggo yang memuliakan, mahir bana jo internet tu, dipakai jo HP orang tuanya untuk mengakses tontonan nah indak wajar ditonton, nah indak wajar ditonton. Nah ibunya tak pandai, ibu tak pandai mengakses itu dah. Nah ayahnya tak pandai, santiang nyoba doa. Apa yang ibu aku yang memuliakan anak-anak kita itu tak bisa dipisahkan gitu dah. Bahkan apa dan ibu harus inyo tahu itu. Sampai zaman kini apa dan ibu telah membutuhkan itu. Membeli barang awak di pasar, misalnya harganya 200.000, kalau lewat HP, lewat internet tuh bisa dapat lewat 100.000. Bahkan model itu sampai orang tuh tak menyewa toko leh. Lewat di Padang Panjang kan ini mana-mana apa itu. Sewa toko setahun tuh namun 50 juta. Tapi di keluarnya dari sini untung galenya tadi. Aku pun lewat Iko saja nih. Paling-paling tambah ongkir, ongkos kirim. Lebih murah atau laju sebenarnya. Bahkan apa dengan ibu yang memuliakan? Abun yang awak iklankan di sini, awak nak membayar tu. Jadi usaha sudah di STN. Orang tahu sebalik. Tidak bisa dipisahkan dari dapat dengan ibu yang memuliakan.
Cuman kita harus punya strategi bahas supaya kita tidak menyesal. Bahas supaya kita Bapak dan Ibu anggo yang memuliakan tidak tersiksa nanti dan tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Tidak sulit mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bahkan agar anak-anak kita itu Bapak dan Ibu, cucu-cucu kita itu tidak sansaro nanti di dunia atau di akhirat nanti. Maka Bapak dan Ibu, strateginya yang pertama harus rajin awak mengedukasinya ke orang ini. Harus rajin awak mengarahkannya. Harus rajin awak mengingatkannya supaya digunakan kanan elok-elok. Bahasa awalnya Bapak dan Ibu harus nyanyi awak. Kan dulu sebagian awak ke Bapak dan Ibu tidak namu nyanyi. Bahwa modal itu anak awak tu acak melawan nyanyi na makmun, nyanyi na ya mon. Tidak ada Bapak dan Ibu harus nyanyi. Kalau model itu kecil anak, mungkin awak lama narimu julu dulu mungkin acok lawak tagai itu kamak awak, acok lawak tagai itu kaya awak. Nyanyi na mak mau nyanyi na ya mon. Sabar siapa dulu. Nantinya anak awak bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kalau tidak nyanyi apa dan Ibu di bawah landunya. Cobalah Pak dari bangko yang memuliakan dijagokan anak sholat subuh. Lihat mau sekali bau, 2 kali bau. Lah pulang awak sholat subuh, ambil tu lah tenang. Ya harus nyanyi lah. Kaberang-berang mana lo, akibatnya buruk lah dia awak. Aku harus nyanyi. Nak dari boleh nak tataran hari ini. Sudah tu kalahkan awak santai kok kamar saya. Ajak konde, ajak aku lah ya, tataran hari ini. Kau nak subuh leh bodoh, lah suham. Suham tu mak subuh Tuhan. Dari bangko yang memuliakan. Awak arahkan tadi supaya ia bisa menggunakan kanan elok. Yang kedua Pak dari bangko yang memuliakan, awak contohkan. Mengecek saja kalau tidak awak contohkan, tidak amuahnya doh. Suruh anak pergi sholat kamu saji, dan awak di rumah saja. Dia mau anak main. Tapi cubalah Pak dari bangko yang memuliakan, orang mengaji-ngaji itu baru awak berdua menjalan kazan, dingin anak tu capek. Dingin antara sama pai tu anak kamu saji. Itu tak bau ya. Kalau istilah orangnya Pak dan Ibu anggo yang memuliakan, memandikan kudu awak masuk ke dalam haji. Jadi kita contohkan Pak dan Ibu anggo yang memuliakan. Waktu sholat, HP diletakkan di awak. Menggunakan HP tadi Pak dan Ibu anggo yang memuliakan, membaca berita mungkin. Atau awak input buku ke dalam HP awak itu. Muzakarah ulama Pak dan Ibu, guru-guru kita dan tua tu mangkuk buku jo kardus. Mangkuk buku jo kardus. Anak-anak muda dan mengerti jo agama tu, dia mangkuk HP aja cieknya. Tapi dalam HP-nya tadi Pak dan Ibu lengkap buku-buku digital. Lengkap. Sahih Bukhari di orang tua dia mangkuk jo kardus. Bau pandu orang menjujurnya. Adanya Sahih Bukhari itu sengit dalam HP-nya, tak pakai memori, membuka itu capek, tak susah-susah. Digunakan karena elok atau apa dan itu. Atau mungkin apa dan Ibu tidak akan baca buku dong mungkin. Diduitkan HP itu untuk mendengar pengajian. Ustaz Santi yang banyak ini. Serba Ustaz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Dasat Latif, itu ideikan apa dan Ibu. Sementara awak dari bangko yang memuliakan, awak tak bisa menasihati anak awak.
Kalau tak biasanya mendengar haji itu sakit banyaknya apa dari ibu-ibu yang memuliakan masuk juga ke kapal pandu itu, masuk juga ke dalam panganan itu. Atau mungkin apa dari ibu-ibu yang memuliakan kita gunakan untuk mendengarkan bacaan Quran. Pagi sudah salah sebuah ibu ini kat karya rumah setiap. Walaupun agak malai-malai anak waktu jago terang ngajinya bacaan Quran. Atau menjalankan lalu apa dan ibu di bacaan Quran ke didangan denyo. Tidak akan masuk dari musbuk malam tunggu lah sekurang-kurangnya masuk dari musbuk keluar dari tidak aduhnya tinggal di dalam. Jadi dicontohkan kepada yang baik. Sudah apa dari ibu yang memuliakan batasi. Nah, itu yang ketiga. Strategi itu harus dibatasi. Ndak amo dipalape saja dong. Ditaruh harus dinyian, pasan harus diturian, lape ayam kecek kurang awak apa dan itu. Ayam pun lape, kita ini bacinya. Bahwa model itu awak bertanggung jawab karena cucu awak itu. Tidak ada ibu-ibu yang memuliakan. Ada guru SMA di Padang, anaknya lah kuliah seorang SMA berdua pada itu. Buli anakku memaci api walaupun lah kadang-kadang dari jam 7:30 pagi sampai jam 9 malam. Lah jam 9 api harus bagian kamar. Tak itu. Anak takui jawab. Kalau gini apa dan ibu awak takui jawab. Anak dari ketek salah didik, salah asuhan. Dan yang terakhir apa dari ibu yang memuliakan yang kampe awasi, batasi, awasi. Wah harus tahu apa dari ibu yang memuliakan gunanya di anak api itu tadi. Jadi ada saat-saatnya awak meninjau, memperhatikan, mencari yang di kerajaannya jo api itu. Sakitnya banyaknya awak harus tahu dulu. Dan karena ini telah dibatasi, ada saatnya hampir di tangan awak, tidak bisa awak membuka, misalnya apa ibu, minta tolong kau orang pandai, mamanya gay, kakaknya gay, apanya gay, tolong sadialah kerajaan anak di dalam HP itu. Yang mulia HP-nya dikunci-kunci, kalau dikunci awak harus tahu dulu kuncinya. Buat perjanjian apa dan ibu ketika kamu kembali dulu basuh menyalahkannya adu batiknya, memakainya adu batiknya. Kalau tidak ada ibu yang memuliakan HP itu nanti untuk awak dan untuk anak awak akan menjadi fitnah, menyebabkan awak menyesal, menyebabkan awak sengsara, menyebabkan awak diazab di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Hanya kaji kita malam ini apa dari Bapak yang memuliakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.